Ya, shalom sekali lagi saudaraku yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, kita terus bisa belajar Bible study ini, the power of right believing ya. Kuasa dari percaya benar. Tadi dikatakan juga Injil adalah power, kuasa dari Tuhan ya. Injil itu berkuasa ya, supranatural berarti ya. Kalau udah bicara berkuasa dari firman tuh bicara di atas daripada natural ya, supranatural. Sama-sama katakan supranatural ya, makanya dikatakan the power ya. Banyak orang-orang nggak bisa terima ya. Ini tadi saya katakan kalau kita bisa menguasai atau disebutnya mastering ya, by grace tentu saja, menerima ini ngelotok dalam hidup kita tidak akan sama lagi. Udah pasti hidup kita tidak akan sama lagi, karena kita menyerap semua sari-sari makanan dari pokok itu menjadi kebenaran buat hidup kita. Begitu sederhana ya, begitu sederhana. Injil begitu sederhana, kabar baik begitu sederhana. Nggak perlu teologian untuk membuatnya jadi complicated gitu ya, menjadi rumit. Kalau orang dunia tentang percaya, dia bisa bilang gini, kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Kalau saya nggak lihat, kalau saya belum lihat saya belum percaya. Ya pada udara juga dia nggak lihat ya. Kadang-kadang, padahal kita mereka tidak akan melihat, atau orang Kristen bahkan tidak akan melihat kalau belum memperkatakan gitu dengan percaya atau mengaminkan minimal. Ya, Anda tidak akan melihat kalau Anda tidak perkatakan. Gampangnya begitu ya. Nah, karena itu kita judulnya kan di bab yang ke-1 ini bagian yang kedua ya, bahwa apa yang kita percaya itu sangat powerful gitu, sangat berkuasa. Jadi kalau dibilang sangat berkuasa itu ya supranatural tadi. Ya, amin. Ya, karena sekali lagi di bagian pertama kita sudah disampaikan ya, percaya benar. Jadi bukan perbuatan benar loh, percaya benar, karena perbuatan yang sempurnanya sudah dilakukan oleh Yesus buat kita sebagai kita. Makanya kita percaya benar. Percaya benar pasti akan menghasilkan kehidupan benar. Sama-sama katakan pasti. Ya, ini pengharapan yang luar biasa. Sebaliknya ya, percaya salah, ya hidup salah. Ini juga menjadi jawaban bagi kita kalau kita melihat kenapa Kristen sih Kristen, tapi kok hidupnya salah ya. Kok saya lihat nggak ada bedanya dengan orang dunia. Mungkin dia percaya, oh dia harus pikul salib. Iblis bilang amin. Berarti kamu harus tetap pikul kutuk kan? Atau dia percaya, sekalipun dia anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah bilang keselamatan kekal, tapi dia percayanya gini, keselamatan belum tentu, bisa hilang gitu. Karena diajarkan gitu. Mungkin dia di suatu ketika diajarkan ajaran-ajaran tradisi turun-temurun tuh, baik di dalam kekristenan juga. Gimana keselamatan bisa hilang? Orang korbannya juga anak domba Allah, darahnya juga kekal, nilainya juga kekal. Dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Dan kita percaya dengan iman. Sekarang kita percaya bahwa darahnya telah menghapus dosa kita. Semua dosa kita di masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Ya termasuk tahun 2023, 2030, 2050. Seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Atau ya percaya yang salah. Saya bertekad nih untuk menguduskan diri, untuk lepas dari kecanduan, untuk tidak melakukan ini itu lagi. Ya usaha manusia, tekad manusia. Itu kembali lagi di bawah hukum Taurat. Kasih karunia nggak berkuasa, makanya nggak efektif.
Tetap aja siklus kekalahan. Gagal lagi, gagal lagi. Akhirnya hidup dengan ketakutan. Ya, fear tuh. Apalagi rasa bersalah. Ya, makin lama makin jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan saya udah janji, salah lagi ya kan. Jadi makin jauh. Ya, rasa bersalah. Dan adiktif, siklus kekalahan tadi. Kecanduan. Atau sebaliknya kalau kita melayani atau kita melakukan sesuatu yang itu, oh ini hasil doa saya nih, doa puasa saya nih. Karena doa saya semalam-malaman nih. Ya bukan nggak boleh saudara, tapi kalau itu dijadiin karena saya berbuat ini, saya terima. Masalahnya, kalau saya baca di Alkitab, doa yang panjang-panjang malah yang dikritik sama Tuhan. Ya bukan nggak boleh doa. Ya setiap waktu kita bisa berdoa ya. Tapi kalau itu dijadiin dasar, jadi salah percaya. Belum lagi salah percaya yang lain. Kemarin saya dengar YouTube, wah tahun 2023 itu tahun yang paling menyeramkan banget gitu. Mengerikan sekali. Ya percaya salah, hidup salah. Sesederhana itu saudara. Ini masalah percaya. Makanya saya bilang kalau saudara dan saya bisa menguasai hal ini dengan udah refleks gitu ya. Karena saking ngelotoknya dalam hidup kita. Hidup kita akan berubah, saudara. Dan ini bukan masalah psikologi, saya harus ulang ya. Bukan masalah psikologi, bukan persoalan pikiran positif Mario Teguh gitu. Ya, bukan pikiran positif dunia maksudnya. Bukan. Dan juga bukan pasif. Ya berarti kalau percaya doang nggak ngapa-ngapain gitu. Ya kan orang suka nyindirnya gitu. Bukan, kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Kita diubahkan dari dalam keluar. Sama-sama katakan aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Ya kita memiliki jalan yang terang. Jalan, makanya dibilang firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita kan. Di Mazmur 119 yang kemarin kita baca. Kita memiliki jalan yang terang, nggak ada jalan buntu, nggak ada jalan kegelapan, nggak ada jalan putus asa. Ada harapan yang kita bisa terus naikkan gitu, bukan diturunkan. Nah, kepercayaan ini kan beda banget sama kepercayaan yang dunia sodorkan. Berita yang disodorkan. Bahkan perkataan-perkataan yang sayangnya dari orang-orang Kristen yang nggak paham, saudara, karya sempurna Tuhan Yesus. Pugu kalau orang dunia lah. Ya kemarin teman saya bilang gini, aduh, saya waktu kerja di Singapura, stres saya sampai depresi. Karena kerja, ya harus kerja. Pulang Sabtu Minggu, nggak bisa tidur, nggak bisa ini, stres. Nah, misalnya gitu. Padahal uangnya banyak jadinya. Atau kita memilih yang sebaliknya. Kita ketika kayak waktu siapa tuh kemarin sampaikan kesaksian Pastor Mark. Dia hidup secara dunia dulu sebelum mengenal kasih karunia. Sampai bangkrut, sampai punya hutang, bunganya aja ratusan ribu dolar Singapura. Ya kali 10.000 banyak ya. Miliaran bunganya aja. Depresi, tapi mulai mengisi hidupnya dengan percaya benar. Gimana Pak Melki percaya benar soal utang begitu banyak? Ya mulai dia bilang, oh tujuan Yesus datang buat saya supaya saya boleh hidup dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Misalnya, kan itu kebenaran. Oke Tuhan, saya percaya tujuanmu bagi saya itu, yaitu tujuan saya, amin. Akan selesai mestinya. Tuhan Yesus kok kaya, rela jadi miskin. Datang kan 2000 tahun yang lalu, kaya, punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya punya dia. Rela jadi miskin, ditelanjangin di kayu salib, dipermalukan, disiksa di luar batas manusia apa ya,
Rela menjadi miskin supaya saudara yang miskin menjadi kaya. Ya kenapa nggak percaya? Terima aja kan? Ya, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala hal ya segala. Bahkan berkelimpahan dari segala kebaikan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Berarti mulai dirubah tuh. Kepercayaan dirubah. Jadi saudara termanifestasi. Nah, kalau orang bilang gini, ya kalau saya nggak tahu banyak gimana? Saudara, bahkan sebenarnya kalau saudara pegang aja terus ayat yang Roh Kudus taruh, ya pasti terjadi. Ya dulu saya ingat waktu saya full timer, ini ngomong-ngomong di bagian kedua ini kita banyak nanti dengerin kesaksian juga ya. Karena ini praktis sekali. Ya kita mau denger gitu. Bener nggak sih ini percaya doang bisa menghasilkan sesuatu? Atau benar-benar merubah hidup saya, benar-benar hidup yang mulia gitu. Hidup yang berkualitas Yesus. Saya ingat waktu 93 kurang lebih. Saya kan dipanggil Tuhan untuk full timer. Ya udah Tuhan, saya ikut gitu ya, full timer di gereja. Wah, ayah saya murka benar gitu, marah sekali. Ya tapi karena saya udah mengambil jalan hidup begitu, tapi dia bilang gitu, dia nggak mau ngomong sama saya. Itu singkat cerita, nggak mau ngomong sama saya itu 2 tahun tuh. Ya dan dia bilang sama adik-adik saya, awas ya jangan ada yang bantu si Melki katanya. Karena dia udah salah jalan. Orang dia udah disekolahin S1, S2 dari ITB gitu kan. Masa dia jadi koster gereja katanya. Pasti salah jalan tuh. Nah, saya dengar belakangan dari adik saya. Mau boleh bantu Mel. Pokoknya dia bilang kita tahu kan cara hidup dia paling tahan 3 bulan kata papi saya. Ya saya sebaliknya dengar itu saya bilang Tuhan, nih saya udah ikutin nih. Ya percaya. Masa sih mati? Saya bilang, masa sih hidupnya belangsak gitu, hancur? Ini benar-benar contoh real. Main nyemplung aja saya, tidur di gereja deh. Enggak saudara, saya saksikan ya. Nggak pernah saya satu hari misalnya nggak bisa makan gitu, kurang makan atau apa. Nggak pernah. Ya bahkan punya istri, punya anak-anak. Ya singkat cerita setelah 2 tahun, satu ketika papi saya bilang gini. Ya saya lagi di rumah, saya lagi tiduran di tempat sofa. Dia bilang gini, Mel, papi mau minta maaf sama kamu. Papi salah. Saya sampai kaget sendiri. Saudara ya. Jadi mau makan apa ya, makan yang Tuhan sediakan. Kita ada di dunia ini tapi bukan dari dunia ini, kan kita udah dengar. Amin. Ya kita nikmati aja. Kadang-kadang misalnya kita menikmati AC di ruangan. Kita kan nggak perlu tahu tuh AC bekerjanya gimana. Ya kita percaya aja. Dan kita menikmati. Amin. Ya misalnya juga kayak di Singapura. Saya dengar gitu ya. Kalau orang Singapura, warga negara Singapura umur 60 ke atas naik MRT, itu kereta yang di kota itu, transportasi gratis. Jadi nggak perlu tahu siapa yang tanda tangan tuh, siapa yang ini. Bener nggak? Dia terima aja, dia masuk, kasih kartunya yang menandakan bahwa dia usianya lebih dari 60 tahun, ya dia nggak bayar. Seperti itu sesederhananya menerima, saudara. Percaya dan terima. Kenapa jadi berumit? Ya, dan kita sudah tahu percaya yang salah itu sebaliknya ya, hidup salah. Ya, pikiran, emosi, perasaan salah. Ya, akhirnya saudara bisa dengar ya, yang di bagian pertama, terpenjara oleh apa? Oleh ketakutan, fear, guilt, rasa bersalah, dan kecanduan. Itu aja siklusnya tuh. Nah, tapi kasih karunia Kristus mencabut sampai ke akar-akarnya percaya yang salah. Sama-sama katakan, kasih karunia Kristus mencabut sampai ke akar-akarnya kepercayaan yang salah. Jadi isi aja saudara.
dengan kasih karunia, dengan kebenaran. Kalau saudara misalnya gini, Pak, saya nggak ngerti itu. Saudara bisa tanya, mana ayatnya? Saudara bisa tanya, kita bisa share. Saya nggak tahu semua, tapi kita bisa share. Daripada saudara percaya salah, hidup salah soalnya. Ya, jadi sampai ke akar-akar kita dibebaskan dari penjara tadi, ya, apa? Ketakutan, fear, rasa bersalah, dan kecanduan, siklus kekalahan. Ya, kita dibebaskan. Nah, dalamnya akar kita adalah apa? Prosper dari dalam nih. Tenang, ternyata percaya benar itu di dalamnya kita makmur gitu. Nah, pasti keluarnya nggak ada lagi penghukuman ya. Dan kalau nggak ada lagi penghukuman atau kutuk atau semua yang negatif itu nggak bisa menguasai kita. Saya mau baca dari buku ini kesaksian dulu ya, biar kita mendengar benar apa yang terjadi ya. Ini agak panjang tapi saya baca aja. Saya berjumpa seorang perempuan dalam suatu konferensi ketika saya menyampaikan seminar, kata Pastor Prince ya. Andai saja Anda ketemu sendiri dengan Kate, namanya Kate ya. Ia adalah perempuan muda yang menarik dan percaya diri dengan wajah yang cerah dan bersinar. Jadi saya nyaris tidak percaya saat ia menceritakan bahwa dirinya telah terbebas dari kecanduan alkohol selama lebih dari 4 tahun. 4 tahun kecanduan alkohol. Kate menjadi perempuan karir yang sukses, tetapi tekanan pekerjaan dan ketegangan dalam mempertahankan kesuksesan serta citra menyebabkan ia mengkonsumsi sedikitnya 1 liter alkohol setiap hari sebagai pelampiasan. Pada akhirnya ia terus-menerus harus berjuang mengikuti tuntutan karir. Bersama dengan tekanan demi mempertahankan kesuksesan, perjuangan ini membuat Kate kian terpuruk dalam depresi, minum minuman keras, miras. Pada akhirnya tak lama kemudian ia selain kecanduan alkohol, Kate bergantung pada obat antidepresan, depresi dia, obat penenang, nggak bisa tidur ya, obat beta blocker dan pil tidur, tuh, semua jenis itu. Ia bercerita bahwa ia sudah berusaha keras mengalahkan kecanduannya, berusaha tekad diri. Kate berkonsultasi dengan psikiater dan psikolog, bahkan rutin menghadiri kelompok pendukung untuk pecandu alkohol. Jadi coba cara di luar Yesus ya. Meskipun sudah banyak melakukan konsultasi dan pertemuan yang disebutnya sebagai beberapa pertandingan menuju pemulihan, namun semuanya itu hanya bertahan dalam hitungan hari. Nggak bertahan lama. Ya, suatu hari suami Kate mengajak berlibur. Kate menjadi sangat khawatir karena ia tidak tahu bagaimana menyembunyikan kecanduannya terhadap alkohol. Bahkan dia sembunyikan di hadapan suaminya ya. Ketika berlibur bersama suaminya, ia telah mencoba berulang kali untuk berhenti menenggak alkohol dan selalu kalah. Ketika ia mengalami gejala-gejala yang timbul dari seorang yang sakau, ya sakau itu kecanduan. Jadi ditarik ya, tangannya gemetar begitu kuat sehingga ia pun tidak mampu memegang sendok untuk makan. Ia merasa ingin pingsan dan berkeringat dingin, mendadak muntah dan tidak mampu makan sama sekali. Seluruh gejala tersebut akan lenyap dengan seteguk atau 2 teguk alkohol. Sampai begitu ya. Sehingga ia menyelinap keluar untuk membeli alkohol ketika seharusnya ia berada di pusat kebugaran dan menenggak minuman keras ketika suaminya bekerja. Bagi semua orang, Kate nampak memiliki segalanya. Namun ia sadar, ia tahu dirinya terperangkap dalam jeratan alkohol dan tidak ada jalan keluar dari lingkaran setan kekalahan ini. Setelah terus-menerus mencoba menanggulangi kecanduannya tanpa hasil, Kate nyaris putus asa. Tapi Tuhan mempunyai rencana lain. Tuhan membimbingnya pada salah seorang pemimpin gereja yang saya ajarkan untuk bertekun dalam firman Tuhan dan terus berdoa dalam Roh Kudus. Sambil terus menyimak khotbah-khotbah saya tentang kasih karunia Tuhan, Tuhan mulai mengangkat keyakinan Kate yang keliru, ya digantikan dengan keyakinan yang benar. Ini keyakinannya percaya ya, percaya yang salah digantikan dengan percaya yang benar. Nah itu kata kuncinya saudara ya. Ketika tiba saatnya bagi Kate untuk pergi berlibur, meskipun diliputi ketakutan dan nyaris membatalkan perjalanannya pada menit-menit terakhir, ia memutuskan untuk tetap pergi. Kate memohon kepada Tuhan untuk membantu berkonsentrasi padanya dan tidak terfokus pada gejala-gejala sakaunya. Ia bertekad
menikmati waktu bersama suaminya dan bersyukur kepada Yesus untuk setiap berkat walaupun itu tampak kecil. Kate mengisahkan bahwa selama perjalanan ia terus tenang dan berdoa dalam roh, ya berbahasa roh ya, dan terus mendengarkan khotbah-khotbah melalui iPod. Ya heran, ia tidak menderita gejala sakau apapun, ya tidak ada gejala sakau apapun. Dan Anda tahu, 2 tahun telah berlalu sejak pengalaman liburan itu, dan Kate tidak pernah lagi menenggak setetes alkohol pun. Haleluya. Ia mengaku ketika sekali terlintas dalam pikirannya untuk minum alkohol, ia percaya Tuhan telah memberikan kuasa, power untuk mengalahkan cobaan itu. Dan melalui kasih karunia, Kate sadar dirinya tidak akan pernah lagi menyerah kepada alkohol. Sahabat, secara supranatural, sama-sama kan supranatural dan instan, seketika Kate telah dibebaskan dari kecanduannya akan alkohol yang telah ia alami selama 4 tahun. Haleluya, ya. Jadi ketika dia berjumpa dengan Yesus, nah ini yang terjadi ya. Saya mulai baca Efesus 5 ayat 18. Ini ayat yang dia terima nih sebenarnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi penuh dengan roh itu seperti mabuk dengan kabar baik. Ya, kita bukan sakau, bukan sakit, tapi kita justru perjumpaan dengan Yesus yang memerdekakan kita secara supranatural. Nah, harusnya gereja menjadi tempat terjadinya hal-hal supranatural atau hal-hal mujizat itu sehari-hari, saudara. Bukankah kehidupan saudara juga sehari-hari akan mengalami yang sama? Jadi jelas kasih karunia Kristus lah, atau mendengar kabar baiklah yang mencabut sampai ke akar-akarnya semua kecanduan dia tadi, adiktif dia kan. Termasuk tadi ketakutan, rasa bersalah. Amin. Ya, jadi Yesus yang membebaskan. Amin ya. Kayak tadi saya cerita Pastor Mark juga. Karena diganti sama percaya kebenaran, hidupnya jadi benar, saudara. Jadi segampang itu. Sebaliknya kita juga jadi tahu. Jadi kalau ada kehidupan nih, sekalipun orang Kristen, bahkan pendeta, bahkan hamba Tuhan besar sekalipun. Jadi kalau hidupnya mengalami yang kayaknya nggak masuk akal ya. Kenapa keluarganya hancur ya? Kenapa anak-anaknya hancur ya? Nggak mungkin dari Tuhan. Nggak mungkin. Wah, mungkin dia percayanya gitu. Wah, saya memikul salib Tuhan nih. Salib Yesus nih. Ya Tuhan Yesus di surga bingung. Kan saya yang pikul tuh salib kutuk. Kenapa jadi kamu yang pikul? Sebaliknya di neraka iblis bilang gini. Ah kan lo yang ngomong, kamu yang ngomong. Kamu masih mikul kutuk. Ya terjadilah, amin, katanya gitu. Ya udah, coba renungkan. Betapa mudahnya ya sebenarnya kehidupan kekristenan ini. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, kata Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi begitu simpel ya. Jadi supaya saya nggak miskin lagi gimana Pak? Ya terima kabar baik. Sampai sesederhana itu loh. Kabar baik apa Pak? Ya Tuhan Yesus nggak kasih kamu miskin. Kasih kamu hidup berkelimpahan. Berkat Abraham misalnya. Kamu pernah dengar nggak? Misalnya gitu. Ya mesti tahu. Tangkap apa yang Roh Kudus taruh dalam hidupnya. Abraham diberkati dengan ternak, perak, emas yang banyak. Ya berarti kaya dah. Abraham jadi lanjut umur. Ya dibilang Abraham itu diberkati Tuhan. Lanjut umur dan diberkati dalam segala hal. Dibilangnya begitu firman-Nya. Dan ia telah mengutus aku, ya. Jadi Tuhan itu sudah diutus buat kita, saudara, menerima kabar baik. Ya, jadi walaupun ada belenggu yang atau penjara kayak tadi Kate itu bertahun-tahun, Tuhan itu bukan hanya sanggup mau, ya secara supranatural, ya secara cepat, secara dan bernilai kekal,
mengubah orang. Ya, dan begitu cepat kan kalau misalnya air, Tuhan bilang jadi anggur di Kana. Seketika itu aja. Padahal kalau berdasarkan proses natural, tanam anggur. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga belum berbuah, saudara. Tahun ketiga, keempat mungkin berbuah, tapi belum bagus. Keempat, kelima buahnya baru bagus. Terus harus diperas, difermentasi. Makin lama makin bagus. Anggur yang terbaik itu perlu 15 tahun mungkin. Tapi Tuhan dalam sedetik aja, seketika aja mengubah air jadi anggur. Saksian lagi ya. Coba kita lihat halaman 12 nih, saya bacakan. Frank namanya, tinggal di negara bagian Maryland, Amerika ya, menulis dan bercerita kepada saya bagaimana ia dibebaskan dari kecanduan narkoba. Tadi alkohol, sekarang narkoba. Ia telah diberitahu bahwa sekali pecandu tetap seorang pecandu. Nah, orang bilang, kamu mah jangkis ya, sekali jangkis ya tetap jangkis. Itu kan kepercayaan yang salah. Ya, dan ia mempercayainya, itu kepercayaan yang salah. Tetapi saat Frank mengerti kebenaran tentang kasih yang mengubahkan kehidupan dan kasih karunia Yesus melalui salah satu sumber pengajaran saya, Pastor Prince ya, maka rantai penyakit pengikatnya diremukkan. Putus saja remuk. Ia berkata, Pak, saya begitu senang ketika mengetahui hal yang perlu saya lakukan hanyalah menerima karya Yesus dan kasih karunia-Nya. Percaya, terima. Amin Tuhan, saya terima. Setelah kecanduan narkoba selama 30 tahun, saudara, sekarang 30 tahun. Saya berpikir saya tidak memiliki harapan lagi. Tetapi terpujilah Yesus, kini saya bebas dari kecanduan dan menjadi anggota sebuah gereja yang mengabarkan kasih karunia bersama istri saya yang juga terbebas dari kecanduan narkoba. Saudara, itulah power, kuasa dari kepercayaan yang benar. Haleluya ya. Jadi justru powerful. Ya, jadi Kate tadi, Frank mendengar, percaya hal-hal kebenaran tentang Yesus, menerima, menikmati. Makanya saya selalu bilang kan, saudara terima berkat ini, dengar, terima, percaya, nikmati. Ya, menikmati. Ya, tanpa percaya yang benar, sekali lagi tadi apa? Hasilnya sementara. 4 tahun bolak-balik mau bebas dari kecanduan, nggak bisa. 30 tahun tadi si Frank. Ya, pakai disiplin. Mungkin dia udah bilang, udah sekali jangkis, tetap jangkis lah. Penganiayaan diri sendiri nggak ada hasilnya. Padahal ayatnya kita udah tahu. Yohanes 14 ayat 6 saya baca. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa ketemu Tuhan, Bapa, kecuali melalui jalan apa? Jalan Yesus. Jadi, percaya hanya Yesus. Itu solusi, itu jalan. Saya senang kalau sampaikan bilang ini, masalah itu bukan masalah kalau ada jalan keluar. Ayo sok, masalah apa? Ya. Dan kebenaran, Yesus itu kebenaran. Jadi saudara berkata gini, Yesus kesehatan saya, Yesus kekuatan saya. Yang mau punya anak, ya dia, Yesus adalah kesuburan saya. Kepala sehat, tubuh sehat. Tuhan yang membuka kandungan orang misalnya. Membuka rahim orang, dan dia membuat orang melahirkan. Lama Pak, tenang aja. Ya, karena itu perlu waktu untuk benih itu bertumbuh gitu aja. Dan selama itu, pertama otot-otot iman kita dilatih, nggak ada masalah. Ya, selama menanti juga kita bisa lempar. Kita udah belajar menjalani hidup berserah, lempar semua masalah kita, terima semua pemeliharaan Tuhan. Nggak ada masalah, saudara. Yang Sarah aja yang mandul, menanti 25 tahun, umur 90 tahun, punya anak Ishak, anak champion tuh.
dan hidup. Jadi entah keburu mati Pak. Orang Tuhan bilang hidup, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, selalu ada harapan pasti. Sama-sama karena ada harapan pasti. Hope to elpis, ya kan kita udah sering dengar. Harapan Kristus. Jadi apapun misalnya yang mungkin orang selalu bilang gini, saya begini Pak, karena saya dulu salah sih. Saya salah makan, saya salah begini, saya salah gitu. Atau bahkan saya salah ngomong, saya dulu ngomongnya begini, atau salah percaya. Apapun kesalahan, betapa gelap, menakutkan, menyedihkan. Dan lalu, saudara dengar, ya semua belum berakhir. Jangan menyerah. Sama-sama katakan, tidak ada kata tamat sebelum Tuhan dipermuliakan melalui saya. Amin. Ya, jadi jalan kebenaran dan hidup terang. Ya, kalau ada nggak orang Kristen yang mau bunuh diri misalnya? Ya, pikirannya buntu, pikirannya kusut, stres. Ya ada. Dan itu nggak ada pertolongan lain selain menerima bahwa Bapa sangat mengasihi kita. Makanya setiap pagi saya juga selalu bilang, atau setiap salam juga saya bilang, Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kasih Bapa itu lebar, panjang, tingginya dalam bak ukur. Udah besar, terus menerus lagi, kekal, selama-lamanya, continue. Ya, terus kalau orang bilang, wah Pak, gimana Bapak mengasihi saya? Saya bukan orang rohani, saya bukan orang religius. Nah, kita baca ya. Halaman 14 nih, saya bacakan. Saya baca aja lah. Ya, saya mau bacakan nih. Pendeta Prince katanya, Anda tidak mengerti bagaimana saya mampu mengharapkan Tuhan membantu saya. Karena saya bukan orang yang religius, bukan orang agamawi katanya. Pastor Ben jawab gini, kalau gitu kita sama juga saya bilang, saya bukan orang agamawi. Ya, tidak ada tulang religius dalam tubuh saya. Saya tidak berada di sini untuk membicarakan masalah agama atau agamawi. Saya berada di sini untuk menunjukkan ada Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Tuhan yang peduli. Tuhan yang bernafas dibilang, ya. Hidup, ya, mengasihi, yang telah sering kali kita salah, yang seringkali salah digambarkan katanya dan disalahartikan. Ada banyak kepercayaan yang keliru tentang Tuhan. Nah ini, ya saudara, jadi asal tahu aja, banyak kepercayaan yang salah tentang Tuhan. Tuhan masih menghukum, Tuhan masih memburu dosa, Tuhan siap-siap pentung anaknya kalau salah, dengan kecelakaan, dengan penyakit. Saya ingin Anda mengabaikan apapun yang Anda percaya tentang Tuhan, apapun yang Anda telah dengar atau lihat tentang Dia. Perkenankan saya melalui buku ini memperkenalkan Yesus yang nyata, real kepada Anda, karena disinilah semuanya dimulai. Bukan Yesus yang religius yang pernah Anda dengar ketika Anda bertumbuh, ya, tetapi Yesus yang nyata melangkah sepanjang jalan-jalan berdebu di Yerusalem dan di atas air bergelora di Galilea. Orang-orang sakit, miskin, berdosa, dan sengsara secara naluriah merasa dekat, merasa senang jika bersama Yesus. Ia adalah Tuhan yang berwujud manusia. Ia mewujudkan kasih Tuhan yang nyata. Di dalam hadiratnya mereka yang tidak sempurna tidak akan merasa takut kepadanya atau merasa penghakiman atau penghukuman darinya. Penghakiman, penghukuman, kematian di belakang semua. Itu sama sekali berbeda dengan apa yang selama ini kita ketahui tentang Tuhan. Bukan saudara ya. Mudah-mudahan. Ya, Yesus hanya mengkritik keras orang-orang yang merasa sempurna atau agamawi, ahli Taurat, orang Farisi. Jika Anda sungguh-sungguh memperhatikan seluruh kitab kisah Yesus dalam Alkitab, ia tidak menjalin keakraban dengan kelompok religius pada masanya, yaitu kaum Farisi. Kaum ini berpawai dengan kepala tegak sambil bersikap seakan mereka paling kudus. Meskipun kaum Farisi tidak pernah mengakuinya, mereka sangat angkuh dan menghakimi orang lain dengan kejam. Kaum Farisi ini senang mengkritik, suka mencari kesalahan, taat hukum Taurat, berpura-pura fanatik, dan yang paling parah, bodoh.
bodoh ya, mereka nggak percaya Tuhan. Mereka mengklaim dirinya paling saleh. Namun saat mereka berdiri di hadapan Tuhan, mereka terlalu memikirkan diri sendiri sehingga tidak mengenal Tuhan. Tuhan hadir di hadapan kaum Farisi dalam wujud manusia, tetapi mereka tidak menyembahnya. Kenal aja enggak, ya. Sebaliknya mereka menghinanya, bahkan bersekongkol untuk membunuhnya dalam berbagai kesempatan. Nah, berbeda ya saudara, berbeda. Jadi Tuhan bukan penghukum, bukan penuntut, bukan pemburu dosa. Saya percaya, ya, sama-sama juga katakan. Saya percaya, ya, Tuhan itu ada Bapa penuh kasih, pengampunan, ya, sangat mengasihi saya atau Anda juga, dan Dia tidak mempermasalahkan kesalahan Anda bahkan, ya. Percaya kasihnya sampai semua kehidupan kita diubahkan. Semua kehidupan kita diubahkan, ya. Semua, saudara kalau punya kelemahan, saya mata saya ya, saya tetap percaya. Sebagaimana mata Yesus di surga, demikian mata saya di bumi. Keuangan saya tetap percaya. Ya, sebagaimana keuangan kemakmuran Yesus di surga, demikian kemakmuran saya di bumi. Ya, hanya kasih karunia, harapan satu-satunya. Mudah, tadi cepat, dan bernilai kekal. Ya, penutup, kita sama-sama perkatakan aja ya. Percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Amin. Saya terima kuasa atau power supranatural. Dan saya terima mujizat-mujizat Tuhan yang menjadi sehari-hari dalam kehidupan saya. Hal yang normal dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Nah, saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, wah, itu hidup yang luar biasa, saya mau tuh. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Bukan kebetulan saudara sedang mendengarkan rekaman ini. Saudara bisa ikut saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya dan dibangkitkan karena pembenaran saya. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima semua warisan Tuhan. Apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib, saya terima semua. Untuk saya hidup dengan berkualitas Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.